Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Astuti sebagai dosen pengampu mata kuliah struktur hewan. Perkenalkan, nama saya Nisa Hamidah Zahra Rais dengan NIM 12170200054 dari kelas biologi B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan hewan dan juga manusia. Halo teman-teman semua, pasti sudah tidak asing lagi dengan kata sistem pencernaan. Sebelumnya, apa sih sistem pencernaan? Pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan pada makhluk hidup. Sistem pencernaan pada manusia dan juga hewan dibagi menjadi dua, yaitu secara sistem pencernaan mekanis dan juga sistem pencernaan secara kimiawi. Sistem pencernaan mekanis yaitu pencernaan yang mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan juga lambung. Pencernaan kimiawi yaitu pelarutan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Secara umum, alat-alat pencernaan terdiri dari rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan juga anus. Alat pencernaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, saluran pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan pengunyahan, penelanan, dan juga penyampuran makanan dengan zat-zat di dalam organ pencernaan. Adapun kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Tadi kan sudah saya bilang, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan hewan dan juga sistem pencernaan manusia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan hewan. Sistem pencernaan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu ada sistem pencernaan hewan invertebrata dan juga sistem pencernaan hewan vertebrata. Pertama adalah sistem pencernaan hewan invertebrata. Yang pertama ada porifera. Pencernaan porifera ini memiliki mekanisme yaitu intraseluler dengan mekanisme udara masuk melalui pori-pori tubuh porifera atau ostium, lalu bersamaan dengan plankton dan juga bakteri-bakteri masuk melalui mikrofili pada sel keanosit lapisan epidermis porifera. Plankton dan bakteri akan tersaring dalam amuba yang memiliki tugas untuk mengedarkan hasil tangkap ke seluruh tubuh porifera. Dan juga hasil-hasil makanan ataupun yang sudah tidak terpakai lagi akan dibuang kembali melalui oskulum. Dapat dilihat di PowerPoint saya, yaitu ada mekanisme dari porifera, yaitu ada lubang keluarnya dari makanan-makanan sisa yang sudah tidak terpakai dari porifera ini. Selanjutnya ada nematelmintes, yaitu sistem pencernaannya sudah lengkap dan memiliki cairan poisidem yang membantu sirkulasi ke seluruh tubuh. Saluran pencernaan berupa pipa lurus yang dimulai dari kerongkongan usus dan berakhir di anus. Dapat dilihat di PowerPoint saya juga bahwa nematelmintes ini salurannya itu panjang dan akan berakhir di anus, tidak berliku-liku seperti pada hewan-hewan vertebrata. Selanjutnya ada colentrata. Makanan akan ditangkap dengan organ-organ tentakel yang dimiliki oleh colentrata ini. Kemudian akan masuk ke dalam mulut yang nantinya diteruskan ke dalam rongga gastrovaskuler. Pada dinding gastrovaskuler mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan-makanan yang tadi ditangkap. Untuk sari-sari makanan yang telah diserap oleh sel usus-usus dan sisanya akan dikeluarkan melalui mulut. Saluran pencernaan pada hewan ini adalah termasuk tidaklah sempurna, yaitu hanya berupa rongga gastrovaskuler yang terletak di tengah tubuh sebagai dubur. Invertebrata lainnya yaitu ada moluska. Siput yang kita kenal yaitu memiliki mulut yang dilengkapi dengan rahang dari zat tanduk. Pada mulut moluska di dalamnya terdapat sebuah lidah parut atau yang disebut dengan radula dengan gigi-gigi yang ukurannya kecil dan rikitin. Pada kerongkongan moluska terdapat lambung yang bentuknya bulat dan usus halus. Juga makanan yang tidak dipakai itu akan dikeluarkan dari dubur. Terlihat dari gambar, skema ataupun sistem per sistem yang ada di tubuh moluska, yaitu sistem pencernaannya. Echidodermata. Echidodermata yaitu sistem pencernaan yang sudah sempurna, memiliki mulut yang berada di bawah permukaan tubuhnya, memiliki faring, kerongkongan, lambung, usus, dan juga dubur. Susunan dubur ada di permukaan atas, dan pada sebagian Echidodermata ini tidak berfungsi lambungnya. Dan
pada Enchidodermata ini memiliki 5 cabang yang menuju ke lengan bercabang, namun tetap ujung cabangnya itu adalah buntu. Ada Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah pencernaan yang disebut dengan sistem gastrovaskuler atau peredaran makanan yang tidak melalui darah tetapi oleh usus yang dimulai dari mulut, faring, kerongkongan. Yang di belakang kerongkongan itu terdapat usus bercabang ke seluruh tubuh yang kita kenal yaitu cacing pipih. Cacing pipih ini juga melakukan pembuangan sisa makanannya itu melalui mulut karena tidak memiliki dubur dan tidak memiliki sistem transport makanan yang dikeluarkan dari tubuh melalui proses difusi. Selanjutnya ada Annelida. Pada Annelida ini sistem pencernaannya itu sudah lengkap, yaitu terdiri dari mulut yang langsung berhubungan dengan faring, kerongkongan, tembolok, ampela, usus, dan dubur. Dapat dilihat di PowerPoint bahwa organ-organ dari sistem pencernaan sudah hampir dimiliki secara umum oleh Annelida ini. Selanjutnya ada Arthropoda. Arthropoda memiliki alat pencernaan makanan yang terbilang sudah lengkap karena terdiri dari mulut, kerongkongan, usus, dubur. Mulut ini dilengkapi dengan alat-alat mulut, dubur, dan dubur ini ternyata pada segmen belakang dari Arthropoda sendiri. Selanjutnya ada sistem pencernaan hewan vertebrata. Ada apa aja sih sistem pencernaan di hewan vertebrata? Apakah sama dengan hewan invertebrata? Oke, yang pertama ada Pisces atau yang sering kita kenal dengan ikan-ikanan. Ikan ini hampir memiliki saluran pencernaan yang sudah sempurna dibandingkan invertebrata. Konsep pencernaan dari Pisces ini yang pertama ada mulut, kerongkongan, ventriculus, intestinum, dan juga anus. Namun, di dalam mulut Pisces terdapat gigi berbentuk kerucut dan lidah yang menghasilkan lendir. Namun, di dalam lendirnya itu tidak mengandung enzim. Dan juga ada pun kelenjar pencernaan yang tadi sudah saya bilang karena pencernaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dalam Pisces ini ada hati dan juga ada pankreas yang akan menghasilkan hormon insulin pada ikan. Selanjutnya ada amfibi. Konsep pencernaan amfibi yaitu yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga berakhir di kloaka. Nah, kelenjar pencernaan amfibi yaitu ada kelenjar lundah, kantung empedu, pankreas, dan memiliki lidah berotot dan bercabang dua yang berfungsi untuk menangkap serangga, mangsa, dan juga makanan untuk dimakan langsung di amfibi. Lalu, memiliki air liur yang sangat lengket untuk menangkap sama mangsanya agar mangsanya itu tidak dapat melarikan diri dan susah untuk lepas dari lidah katak sendiri. Dan juga memiliki usus pada dinding-dindingnya itu penuh dengan pembuluh darah. Selanjutnya ada reptil atau kelas buaya, ular, kadal, memiliki sistem pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, sudah memiliki usus besar atau intestinum, tenyu, dan juga usus tebal atau usus besar yaitu intestinum crassum, dan juga akan berakhir sama di kloaka. Bisa dilihat di presentasi saya bahwa pertama makanan masuk ke dalam mulut, melewati kerongkongan, lambung, usus, dan juga berakhir di kloaka. Sama dengan kelenjar pencernaan pada hewan lainnya, reptil ini memiliki kelenjar hati, kantung empedu, pankreas, dan juga kelenjar ludah. Selanjutnya ada Aves. Aves memiliki sistem pencernaan yang pertama ada mulut, kerongkongan, tembolok. Tembolok itu untuk menampung makanan-makanan agar saat terbang tidak kehabisan makanan ataupun tidak susah mencari makan. Dan juga ada lambung, ada crop, ada proventriculus, ada gizzard. Gizzard ini juga hampir sama fungsinya dengan lambung, namun memiliki morfologi yang keras dan di dalamnya itu terdapat biji-biji yang hasil dimakan oleh dari Aves sendiri. Kenapa Aves saat makannya itu suka memakan kerikil-kerikil kecil? Ternyata itu tuh sebuah adaptasi sistem pencernaannya itu agar dapat memudahkan Aves dalam mencerna biji-bijian yang ia makan karena Aves itu pada umumnya itu tidak memiliki gigi. Selanjutnya ada usus besar dan usus halus atau intestinu, lalu berakhir juga di kloaka. Kelenjar pencernaan pada Aves memiliki pankreas dan juga limpa. Selanjutnya ada mamalia.
Pencernaan mamalia ini sangat mirip dengan pencernaan manusia. Maka nanti akan dibahas di pencernaan manusia. Konsep pencernaan mamalia secara umum yaitu terdapat rongga mulut, terdapat lambung yang memiliki rumen, retikulum, omasum, dan juga abosomasum. Dan juga memiliki usus yang terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ilem. Lalu ada rektum dan juga akan berakhir di anus. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada organ pencernaan utama, yaitu organ-organ yang terdapat pada saluran pencernaan yang memproses makanan dengan pengunyahan, penelanan, dan juga pencampuran makanan dengan zat-zat dalam organ pencernaan. Selanjutnya ada organ pencernaan tambahan ataupun kelenjar pencernaan. Alat ataupun organ-organ ini menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan secara kimiawi. Alat-alat pencernaan pada manusia yang pertama ada rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix. Dan alat-alat pencernaan ini dibedakan menjadi 2. Proses pencernaan mekanis yaitu pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan. Dan juga ada proses pencernaan kimiawi yaitu pencernaan, pelarutan, pemecahan ataupun pelakukan enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang memiliki molekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Organ pada sistem pencernaan dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan juga kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut: langit-langit, kopula atau daging yang menempel di langit-langit, tonsil, amandel, lidah, gigi geraham, gigi seri, dan juga gigi taring. Bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Maka dari itu kita akan menjelaskan satu-satu. Yang akan kita bahas sekarang adalah gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sehingga enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan dengan lebih cepat dan efisien. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak dan merobek makanan, gigi geraham, premolar, dan molar untuk mengunyah makanan, dan gigi memiliki struktur gigi secara umum yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi, bagian yang tampak kita bisa lihat yaitu, dan juga selanjutnya ada leher, gigi bagian yang terlindung di dalam gusi, dan juga yang terakhir ada akar gigi, bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Bagian terluar gigi dilapisi email yang merupakan struktur terkeras dari tubuh. Di bawah lapisan ada email terdapat tulang gigi atau dentin. Bagian dentin yang masuk ke rahang ini dilapisi semen. Gigi kita tertanam di dalam gusi agar gigi tetap berada di posisi yang sesuai di bagian dalam gigi. Terdapat sumsum, gigi atau pulpa yang berisi pembuluh kapiler, arteri, vena, dan jaringan saraf. Juga bagian dasar gigi ini terdapat celah akar dan juga tulang karang. Bagian mulut berikutnya yaitu ada lidah. Lidah ini tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang mengandung banyak kelenjar atau mukosa pada permukaan lidah, dan terdapat saraf-saraf atau reseptor perasa yang dapat merespon rasa di tempat yang berbeda, seperti rasa manis pada bagian ujung lidah, asin pada bagian tepi, asam bagian tepi belakang, dan rasa pahit lidah di bagian belakang ataupun pangkal lidah. Lidah ini berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa, dapat mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, juga mendorong makanan masuk ke esofagus. Di lidah dapat ditemukan glandula salipalis, berfungsi mengekstraksikan yang mengandung enzim petialin, dan enzim ini dapat mengubah amilo menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. 3 macam kelenjar ludah itu yang pertama ada kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, kelenjar submandibularis di bawah rahang.
Organ selanjutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran sempit berbentuk pipa yang panjangnya kurang lebih 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung pada saluran pencernaan bagian atas. Dapat ditemukan faring atau rongga tekak. Faring merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Faring dilengkapi dengan epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dan juga dalam keadaan biasa, epiglotis ini akan selalu terbuka. Namun ketika makanan masuk, epiglotis ini akan menutup faring, sehingga makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Terdiri dari sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos. Dindingnya tersusun atas epitel pipih berlapis di dalam kerongkongan dan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik ini menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Jadi pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan. Untuk menjaga agar bolus ini tetap basah dan licin sehingga mudah bergerak menuju lambung. Selanjutnya ada organ lambung. Organ lambung ini adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan yang letaknya ada di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat itu disebut fundus, dan bagian bawah pilorus. Lambung memiliki struktur berikut: kardiak bagian lambung atas dekat jantung, fundus bagian lambung tengah yang membulat, pilorus bagian lambung bawah dekat usus. Dia adalah membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding sel dari abrasi asam lambung. Sister esofagel yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Singer pilorus yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung, di bawah fundus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung zat-zat berikut: asam lambung atau HCl yang berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan dan mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, merangsang keluarnya hormon kolesiotoknin yang merangsang empedu agar mengeluarkan getahnya, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin enzim yang memiliki fungsi merombak protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi merangsang sekresi getah lambung, organ pencernaan. Lalu selanjutnya organ setelah lambung yaitu ada usus. Yang pertama ada usus halus. Adalah saluran berkelok-kelok dengan panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ilem atau usus penyerapan. Maka kita bahas satu persatu. Ada usus 12 jari atau duodenum. Ini terdiri dari 2 saluran, yaitu kantong empedu berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan berguna untuk mengemulsi lemak, dan pankreas menghasilkan getah pankreas yang bersifat basah dan mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase, tripsin, dan lipase. Enzim yang dihasilkan oleh saluran pankreas memiliki fungsi sebagai berikut. Amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Tripsinogen diaktifkan oleh enzim enterkinase menjadi tripsin. Tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Lipase mengubah trigliserida atas lemak menjadi asam lemak, dan gliserol jadi di usus 12 jari akan berlangsung secara pencernaan kimia. Usus kosong. Makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di dinding usus antara lain ada enterokinase, mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, erepsin mengubah pepton menjadi asam amino, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, bisakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida, katidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, supras mencerna sukrosa menjadi glukosa, dan fruktosa dan lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan juga asam lemak. Selanjutnya ada usus penyerapan. Usus penyerapan terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi atau gender khusus pilih berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses pencernaan zat makanan akan lebih sempurna. Zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin yang larut dalam air atau
B dan C, mineral dan air akan diserap oleh kapiler darah dalam villi, kemudian diangkut menuju hati melalui pembuluh darah. Sedangkan zat makanan berupa asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak atau ADEK akan diangkut melalui pembuluh villi, yaitu pembuluh getah bening limfa sebagai organ penyerapan makanan. Dinding usus halus memiliki struktur berikut, yaitu lekukan pada bagian luar yang disebut villi. Untuk memperluas bidang penyerapan, di dalamnya terdapat enterosif yang merupakan sel epitel silindris yang menyerap sari-sari makanan ke goblet sel yang berfungsi untuk menghasilkan getah, usus, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan membran mukosa pada bagian dasarnya. Organ pencernaan kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar ini memiliki panjang lebih kurang 1 meter yang terdiri atas kolon ascendent, kolon transverse, sum, dan kolon descendent. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu pada ujung sekum. Terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau obat cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir usus besar disebut rektum, dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus yang berfungsi untuk membentuk massa feses atau kotoran yang mengatur kadar air, garam, dan mineral yang berguna untuk pada feses sebagai tempat terjadi pembusukan sisa makanan feses oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan juga vitamin B12 pada organ pencernaan. Pencernaan terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum, dan di sini tidak ada lagi penyerapan. Air rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi merupakan proses pengeluaran zat rektum yang menyebabkan refleks gastropoli yang dapat dilakukan secara sadar, atau pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus. Maka kita akan mengupas tuntas mengenai kelenjar pankreas dan juga hati. Kelenjar pankreas memiliki kelenjar eksorin berupa sel asinar yang menghasilkan getah pankreas. Getah ini mengandung natrium bikarbonat. Sebagai kelenjar pencernaan, pankreas menghasilkan enzim-enzim berikut: amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, gliserol dan tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Kedua, ada kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh. Kelenjar eksorin berupa kantong empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus ini merupakan cairan yang memiliki warna kuning kecoklatan yang mengandung air, garam, empedu sebagai pengemulsi lemak. Bilubrin hasil dari perombakan eritrosit dan kolesterol berlebihan memiliki bau usia lemak. Sebagai kelenjar pencernaan, hati berperan dalam proses metabolisme karbohidrat dan protein. Selain itu, hati juga mengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Kelebihan asam amino tidak disimpan dalam tubuh, melainkan oleh hati yang akan diproses menjadi karbohidrat dan juga lemak.